Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini pada mata kuliah pemrograman web server 2. Nah, untuk materi pemrograman web server 2 ini nanti akan saya isi dengan pemrograman ASP. Ya, mohon maaf ini saya cek dulu ada yang cek. Oke, ya. Baik ya, ini langsung saja. Jadi sebelum saya mulai, nanti beberapa hal yang seperti yang saya sampaikan di sini sebagai pengantar daripada pemrograman web server 2 ini. Jadi yang pertama nanti Anda saya minta menyiapkan beberapa aplikasi ya. Jadi yang pertama di sini adalah editor program. Untuk editor program yang feedback bisa dilakukan dulu. Oke, bagus. Terima kasih. Jadi saya ulangi sekali lagi, untuk semester ini kita bertemu lagi pada mata kuliah yang berbeda, yaitu pemrograman web server 2. Untuk pemrograman web server 2 ini nanti, kita akan belajar menggunakan pemrograman ASP. Nah, pemrograman ASP seperti apa, nanti akan saya jelaskan di sini. Ya, akan saya jelaskan di materi pengantar ini. Nah, yang perlu Anda siapkan di sini, yang pertama itu adalah editor program. Untuk editor programnya, boleh menggunakan editor apapun yang pernah Anda miliki sebelumnya untuk membuat HTML. Saya tanya dulu nih, mungkin Mas Alif Rahman sudah pernah dapat pemrograman HTML sebelumnya? Ya, Alif Rahman. Mungkin Mas Angga bisa dengar saya? Mas Angga bisa dengar saya? Sudah. Bisa? Oh, sudah ya? Sudah pernah dapat ya? HTML ya? Oh, Ya? belum. Pemrograman HTML belum pernah dapat? Belum, Bu. Belum. Oke, belum pernah dapat. Berarti belum pernah. Sudah, Bu, sama Pak Fuji. Sama Pak Fuji sudah, Bu. Sudah, Bu. Harusnya sudah dapat ya, karena nggak mungkin kalau pemrograman web server diberikan Anda belum dapat dasarnya. Nah, dulu pada saat membuat HTML tuh pakai editornya menggunakan apa? Mas Angga? Notepad. Notepad boleh, pakai itu nanti bisa dipakai lagi ya untuk membuat ini. Dreamweaver juga boleh. Ya, jadi di sini nanti untuk membuat editor programnya nanti ya, jadi Anda bisa menggunakan Notepad++, ya, kemudian bisa pakai Dreamweaver tuh lebih bagus lagi. Nah, itu untuk editornya, berarti sudah familiar ya dengan editornya. Yang kedua, Anda harus menyiapkan browser. Nah, untuk browsernya nanti bebas, boleh pakai apapun yang ada di komputer yang Anda miliki sekarang. Ya, mau pakai Chrome boleh, mau menggunakan Mozilla boleh, kemudian mau menggunakan IE pun kalau seandainya nggak punya yang dua-duanya itu silahkan, boleh semua. Ya. Nah, kemudian satu lagi tambahan, itu nanti Anda harus menyiapkan web server. Nah, untuk web servernya nanti kita menggunakan yang namanya Baby Web. Nah, untuk web server nanti saya kopikan. Ya, di Siakat ada. Nanti rencananya selain ini kita juga punya ruang lain yang namanya Classroom. Ya, Mas Angga, nanti saya minta semuanya saja, Mas Mufa, Mas Awan, Mas Giga,
ya, Mas Koirul, kemudian Mas Iqbal, ini Mas Latif, Mas Ali Budi, semuanya saja bisa mengirimkan emailnya. Nanti saya berikan di WA Group. Ya, bisa mengirimkan emailnya, kita bentuk classroom. Nah, di situ nanti untuk menampung tugas-tugas praktikum Anda, ya, dan sebagai media juga seandainya nanti kita ada ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Ya, diharapkan sih kondisi seperti ini segera berlalu ya. Jadi kita juga kepingin langsung kopdar, tidak seperti ini terus online. Jadi bisa langsung ketemu. Nah, seperti itu. Oke, untuk itu yang perlu disiapkan nanti saya kopikan di sana. Jadi ada 3, sekali lagi saya ulangi. Yang pertama adalah editor, kemudian yang kedua adalah browsernya, yang ketiga adalah web server. Gitu ya. Nanti kalau pembahasan kita sudah menggunakan database, nah itu kita baru menambahkan database di situ. Saya kira itu yang perlu disiapkan. Untuk yang lain-lainnya mengikuti seperti yang pernah saya ajarkan kepada Anda, karena saya pernah ketemu dengan kelas ini juga sebelumnya. Jadi seperti nilai tugas, kemudian absensi, ujian, dan sebagainya itu masih sama. Seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke materi. Ini buka dulu. Kelihatan enggak ini Mas Wawan? PPT-nya. Belum, Bu. Belum kelihatan, Bu. Cuman hanya... Oke. Bentar. Kelihatan enggak ini? PPT-nya sudah? Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, terima kasih. Ya, kelihatan. Oke. Baik, ini bisa saya mulai ya. Jadi ini kita masuk ke materi ASP. Nah, mungkin sebelum diberikan materi ini, kita perlu memahami terlebih dahulu tujuan umum dan tujuan khusus diberikannya perkuliahan pemrograman web server 2 ini. Nah, yang pertama yaitu membahas tentang tujuan umum. Di sini diharapkan mahasiswa itu mampu melakukan rancang bangun aplikasi berbasis web pada berbagai jenis proyek. Kita ketahui proyek ini ada di sekitar kita, di lingkungan kita, ya, baik yang berjenis kegiatan, pekerjaan, bisnis, pendidikan, sosial, budaya, dan sebagainya. Intinya proyek yang berbasis web. Seperti itu. Nah, kemudian menggunakan perangkat lunak atau software yang web juga bisnya ya, dengan metode, teknik, algoritma pemrograman, dan alat bantu hardware tertentu untuk implementasi berikut pendokumentasiannya. Jadi, kalau ini saya simpulkan, ya, kalau saya simpulkan di sini, tujuan umumnya diharapkan Anda semua nanti setelah selesai perkuliahan ini mampu melakukan rancang bangun aplikasi sederhana yang berbasis web di bidang apapun, mau politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, ya, itu bisa. Kemudian menggunakan metode dan teknik software berbasis web. Jadi softwarenya tadi kan sudah saya informasikan di depan, itu ada browser, ada web server, ada editor programnya. Nah, itu kita menggunakan basisnya basis web di sini. Termasuk juga untuk pendokumentasiannya. Nanti harapannya Anda juga bisa menghasilkan layout atau laporan. Minimal berbentuk tampilan sederhana dari data yang bisa ditampilkan menggunakan program ASP ini. Itu tujuan umumnya. Nah, berikutnya kita masuk ke tujuan khusus. Ya. Tujuan khusus di sini
Jadi setelah menyelesaikan kegiatan belajar mengajar, mahasiswa mampu memahami konsep bahasa pemrograman berbasis web. Ya, jadi salah satunya ASP ini yang nanti akan kita pelajari. Menyusun desain pembuatan web dan membuat aplikasi berbasis web dengan database. Harapannya nanti khususnya itu kita pakai database. Karena nanti kita pada akhirnya akan menggunakan itu ya. Untuk database-nya yang gampang, yang katakanlah satu ini ya, istilahnya satu tujuan dengan ASP di sini, itu kita bisa menggunakan Microsoft Access. Jadi Anda tidak perlu menginstal lagi program yang lain. Saya kira untuk akses ini kan sudah ada di komputer ya. Kalau kita punya komputer itu sudah bawaan dari Microsoft di sini. Ada Office-nya. Nah, itu tadi untuk tujuan khususnya. Saya kira tujuan umumnya sudah paham, tujuan khususnya juga sudah tahu ya. Harapannya bisa membuat aplikasi sederhana berbasis web. Intinya seperti itu. Nah, berikutnya kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan di sini? Kita lihat untuk media pembelajarannya ya. Untuk media pembelajarannya apa saja? Nah, di sini untuk media pembelajaran yang kita pergunakan, yang pertama lewat Siakat online. Sudah login Siakat semua ya? Mas Gifal, bisa mendengar suara saya, Mas Gifal? Juga. Bisa, Bu. Oke, sip. Nah, di sini Mas Billy, selamat datang. Bisa mendengar suara saya, Mas Billy? Mas Billy Saputra. Mas Billy masih bingung kayaknya ya. Ketiduran itu, Bu. Terpaksa juga ya kelihatannya. Nah, di sini kita masuk Siakat, ini tetap harus masuk Siakat, wajib ya. Jadi untuk bisa mendeteksi Anda absensi atau tidak, Anda login. Nah, kemudian yang kedua lewat Google Classroom yang nanti akan kita buat. Ya, jadi nanti saya minta Anda akan mengirimkan email ke saya, nanti kita bentuk Google Classroom-nya untuk menampung tugas praktikum sekaligus sesi tanya jawab. Seandainya pada pertemuan ini dengan keterbatasan waktu yang ada, kita tidak ada waktu untuk bertanya jawab. Nah, masih saya berikan tempat di Classroom maupun di WA Group. Silakan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga lewat WA Group kelas untuk komunikasi yang terkait dengan perizinan, informasi mata kuliah, nanti mulai jam berapa, seperti itu. Nah, ini adalah media pembelajaran yang kita pergunakan untuk kuliah online ini. Nah, berikutnya kita mulai masuk ke materi inti, yaitu ASP. ASP ini sebetulnya singkatan ya. Jadi singkatan dari Active Server Switch. Kalau dilihat dari kata-katanya, ini adalah software yang hanya aktif di halaman server saja. Software yang hanya aktif di halaman server saja. Makanya namanya pemrograman web server. Nah, berbicara tentang server di sini, nanti mungkin ada sedikit pertanyaan ya. Ada yang mungkin bertanya, loh Bu, kalau nanti kita belajar web server di sini, berarti kita nanti pakai server, Bu. Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Nah, di sini saya jawab, nanti kita simulasikan komputer Anda masing-masing itu sebagai server Anda masing-masing. Ya, sehingga nanti untuk penyimpanan dan lain-lain itu kita bisa lakukan di area localhost. Biasanya di drive C. Drive kan ada beberapa ya, ada D, E, dan sebagainya. Ini di drive C localhost, nanti penyimpanan di situ. Ini kita anggap sebagai server kita masing-masing. Simulasikannya seperti itu. Kan nggak mungkin kita menggunakan server betulan seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi nanti disimulasikan komputer Anda masing-masing
sebagai server Android. Kemudian untuk ASP sendiri, kita kembali lagi ke sini. Dia bersifat Open Application Environment. Ya, jadi kalau misalkan dikembangkan, katakanlah bisa berdiri sendiri di sini, dalam penulisannya dia bisa bergabung dengan VBScript, dengan JavaScript, dengan HTML, bisa dimasukkan di struktur HTML di head atau di body ya di situ. Kemudian tergantung kepentingannya. Kalau misalkan kita itu mau membuat untuk login ya kita letakkan ASP-nya di head misalkan karena biasanya login itu kan pertama kali muncul seperti itu. Kemudian kalau kita ingin membuat form, itu kita bisa letakkan di bagian body. Nah, dan dia bersifat Open Application Environment. Ini dipasangkan dengan database apa, misalkan mau MySQL, mau ASP, mungkin yang lainnya lagi, aplikasi yang lain lagi, nggak masalah, karena dia bersifat Open Application Environment. Termasuk juga untuk sistem operasi. Ya, jadi sistem operasi mungkin yang pakai Windows 7, ada yang pakai Windows 10, misalkan tidak masalah di sini karena dia sifatnya oke ya, Open Application Environment di sini. Sampai ke sistem operasi yang dipergunakan. Nah, berikutnya fungsi daripada ASP di sini itu membuat halaman website yang dinamis, interaktif, dan atraktif. Nah, untuk masing-masing kata ini memiliki arti yang berbeda di dalam pemrograman web. Jadi dinamis di sini diharapkan nanti halaman web yang dibuat, ya, halaman website yang kita miliki itu bisa random, katakanlah menampilkan sesuatu yang berubah-ubah. Ya, jadi informatif, tidak hanya gambar yang monoton, tidak hanya tulisan informasi yang sifatnya itu-itu saja, bisa diupdate setiap saat, bisa berubah setiap saat. Nah, ini namanya dinamis. Fleksibel seperti itu ya. Nah, kemudian kalau interaktif, interaktif di sini itu ada komunikasi dua arah. Dalam artian ketika user meminta sebuah request layanan kepada server, maka server nanti akan memberikan balasan, ya, akan memberikan hasil balik dari apa yang diminta oleh user tadi. Ini namanya interaktif. Seperti sekarang contohnya, misalkan saya ngajak ngobrol Mas Iqbal bisa dengar saya? Mas Iqbal? Dengar, Bu. Oke, nah ini namanya kita interaktif, Mas Iqbal. Ya, jadi saya meminta layanan, apakah Mas Iqbal mendengar suara saya? Mas Iqbal menjawab, iya Bu, dengar. Nah ini namanya interaktif. Ada komunikasi dua arah. Ini yang diharapkan dari website yang dibuat menggunakan ASP. Kalau pakai HTML nggak bisa, ya. VBScript saja juga nggak bisa. JavaScript juga demikian. Tapi kalau pakai ASP, kita bisa ada komunikasi dua arah. Seandainya user atau klien itu meminta layanan, minta ditampilkan data yang 2-3 hari kemarin disimpan, itu bisa kita berikan. Ya, nah ini kalau pakai ASP. Kalau pakai HTML nggak bisa. HTML kan tidak menggunakan database, belum disimpan datanya. Dia hanya aktif pada saat dijalankan saja. Pada saat nanti sudah selesai, ya off, selesai. Data tidak disimpan, nol lagi, reset lagi, seperti itu. Nah, ini interaktif. Nah, berikutnya atraktif. Atraktif di sini itu kita melihat bahwa tampilan website yang diberikan itu tidak hanya sebuah informasi saja, tapi juga layanan, ada beberapa tombol yang ketika kita klik nanti link ke halaman yang lainnya, kemudian ke layanan yang lainnya, mungkin masuk ke email kita langsung seperti itu ya. Kemudian ada juga button yang sifatnya menampilkan list pilihan option yang ada di dalamnya. Jadi yang kita tampilkan itu lebih atraktif, tidak sifatnya itu tampilan saja. Ini yang dimaksud dengan atraktif, lebih hidup seperti itu. Ya, yang dimasukkan datanya bisa
variatif ya, bisa berupa berita, bisa berupa data teks, bisa berupa data angka, bisa berupa data gambar, bahkan data bentuk film, ya, video itu juga bisa kita masukkan. Nah, ini dari pengantar ASP tadi. Jadi singkatan dari Active Server Page merupakan salah satu pemrograman web server ya yang dikeluarkan dari Windows di sini. Nah, karena dia itu dikeluarkan dari Windows, maka di sini dia familiarnya juga dengan beberapa software yang juga keluaran Windows. Contohnya gimana Bu? Dari sisi sistem operasinya, yang kedua dari web servernya, ya kemudian dari database yang nanti dipakai seandainya kita mau linkkan ke database. Kalau akses kan memang juga keluaran dari gambaran dari ASP. Nah berikutnya setelah kita mengenal ASP, langkah berikutnya adalah kita mengenal teknologi web dulu. Untuk mereview, mengingatkan kembali. Anda mungkin kemarin-kemarin sudah pernah dapat HTML, ada yang lupa misalkan. Ya. Nah, di sini teknologi web itu ada dua. Yang pertama yaitu client side technology, yang kedua server side technology. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu teknologi web pada sisi klien. Nah, teknologi web pada sisi klien ini kita lihat dari kelemahannya dulu. Belum kita lihat kelebihan, kelemahannya dulu ya. Nah, jadi di sini yang pertama browser pada klien tidak mendukung fitur kode perluasan HTML. Nah, mungkin saya akan jelaskan dulu. Jadi, contoh program pada teknologi web di sisi klien ini adalah HTML, VBScript, JavaScript. Di mana kalau untuk HTML di sini, karena mudah di-copy, ya, jadi cara untuk melihat nanti di-copy-nya bagaimana skripnya, itu Anda buka browser. Ketika buka browser nanti cari di menu itu view source code. Nah, nanti di situ akan ditampilkan skripnya, programnya, ya. Nah, di sini yang ditampilkan itu HTML. Bisa di-copy karena gampang di-copy, kemudian kita pastekan di editor kita simpan, kita edit sedemikian rupa, ya. Ini mengakibatkan kadang-kadang karena kita juga asal ngopi di sini ya, berbeda. Ada yang menggunakan mungkin Mas Gega itu pakai browser Mozilla, Mas Latif menggunakan browser Opera misalkan. Sudah berbeda dua ini ya. Nah, kemudian Mas Wawan menggunakan Chrome misalkan. Ya. Nah, ketika dijalankan itu ada yang berbeda. Misalkan punyanya Mas Gega loh, Bu, punya saya kok nggak bisa tampil ya Bu, tulisan berjalannya. Nah, ini bisa saja terjadi browser yang Anda pergunakan saat itu tidak mendukung. Namanya tidak mendukung berarti bisa terjadi dia tidak mengenali skripnya, perintahnya. Sehingga ketika dijalankan bersamaan, punyanya Mas Gega tulisan berjalannya nggak jalan, punyanya Mas Latif sama Mas Wawan jalan. Nah, ini bisa saja terjadi karena ini kita menggunakan teknologi web pada sisi klien, di mana klien diberikan kemudahan untuk mengcopy dan memodifikasi program sedemikian rupa yang pada akhirnya ketika menjalankan pun bebas, mau pakai browser apapun. Seperti itu. Nah, hasilnya menjadi seperti itu. Padahal tidak ada error, ini Mas Gega. Nggak ada error, tapi nggak bisa jalan. Nah, ini yang nanti akan terjadi kalau browsernya tidak mendukung fitur kode perluasan. Ya. Nah, kelebihannya, kalau tadi kelemahannya ya, kelebihannya di sini, yang pertama memungkinkan penampilan yang bersifat dinamis.
Kenapa bisa jadi seperti itu? Bisa saja pada saat tadi Mas Giga membuat, dia memberikan background warna biru, karena mungkin suka warna biru. Mas Latif menggunakan warna silver. Nah, Mas Wawan menggunakan warna putih misalkan. Nah, ini terjadi perbedaan perubahan tampilan dari sisi background saja. Sesuai keinginan klien. Ya, yang membuat program di sini. Nah, ini otomatis kan tampilnya jadi berbeda-beda. Dari sisi tampilan Mas Wawan, Mas Latif, Mas Giga tadi berbeda seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, memungkinkan validasi data di sisi klien. Jelas. Bisa saja ketika membuat program habis ngopi dari browser tadi, kemudian Mas Giga bikin program, Mas Giga ini tipikal orangnya mungkin ya, pengen saya kasih validasi, saya kasih login, saya protect, biar nanti kalau ada yang ngopi nggak bisa, harus login dulu. Nah, kemudian nanti di sisi Mas Latif, nggak usah, saya cuma kasih tampilan beda di sisi background saja. Saya tidak akan nambahi validasi macam-macam. Mas Latif ya. Mas Wawan mungkin berbeda lagi. Ini saya akan tambahkan fitur button, di mana button nanti langsung link ke email. Jadi kalau ada orang yang mungkin mengcopy atau mungkin mengambil file saya, itu saya bisa langsung mendapatkan note atau pesan atau message di email saya. Nah, berarti kan berbeda-beda ya validasinya. Sesuai dari klien yang membuat. Ini karena kita dikasih kebebasan. Kalau di sisi klien. Ya, pemrograman HTML, VB-script, JavaScript itu seperti ini. Jadi kita diberi kebebasan untuk mengcopy, bisa di-copy sebebas mungkin, semudah mungkin, termasuk nanti mau Anda modifikasi kayak apa juga silahkan, termasuk ketika dijalankan pun juga bebas, yang pada akhirnya hasilnya nanti ya berdampak pada berbeda-beda yang ditampilkan. Ini dari teknologi sisi klien. Nah, berikutnya teknologi web pada sisi server. Ya, pada sisi server. Kita lihat dari sisi kelemahannya. Beban server bertambah, jelas, karena semuanya harus ke server dulu. Tidak satu-satu seperti klien tadi, bebas diakses oleh kliennya masing-masing. Kalau ini semuanya mengacu pada satu server. Ya, karena berbagai komputasi dilakukan pada server. Nah, untuk solusinya bagaimana? Kalau beban server bertambah supaya tetap jalan, bisa cepat, solusinya bagaimana Mas Wawan? Bisa ngasih solusi Mas Wawan? Kalau seperti ini, beban server bertambah, supaya jalannya nggak lemot, diapain Mas Wawan? Di restart dulu Bu servernya. Ya, selain di restart mungkin ditambahi kapasitasnya. Ya, karena kalau kapasitasnya terlalu banyak, kapasitasnya mungkin rendah, ya otomatis lemot nanti servernya. Seperti itu. Ya. Nah, ini solusinya ditambahi saja. Kapasitas servernya kalau kepingin cepat. Nah, berikutnya keuntungan. Keuntungannya ada banyak nih ya. Yang pertama, mengurangi lalu lintas jaringan dengan menghindari percakapan bolak-balik. Jadi, seandainya nanti kita menggunakan ASP ini, yang akan diakses pertama itu adalah permintaan kita ke server. Ya, seandainya ada permintaan lainnya yang diurutkan dulu, yang pertama siapa. Jadi tidak ada kok langsung tidak antri ya, jadi langsung menuju ke yang lain-lain itu tidak ada. Jadi di sini mengurangi lalu lintas. Kemudian yang kedua, mengurangi waktu pemuatan kode. Kode itu coding, script program. Kok bisa Bu? Begitu nanti Anda membuat pakai program ASP, Anda berikan namanya file.asp, misalkan latih1.asp. Anda save, Anda buka di browser, kemudian Anda kepingin ngopi skripnya, Anda buka browser, klik view source code, yang tampil di view source code-nya itu hanya HTML-nya saja. ASP-nya di hidden. Nah, ini yang disebut mengurangi waktu pemuatan coding. Ya.
Jadi yang bisa diambil oleh orang yang mengcopy nanti hanya HTML saja, ya percuma, nggak bisa jalan, wong skripnya server nggak keluar kok, kan di hidden. Itu aman kalau pakai pemrograman web server di situ. Nah kemudian yang berikutnya mencegah masalah browser yang tidak kompatibel, karena di sini ada anjuran bahwa tadi keluaran dari Windows, ya, otomatis. Misalkan Anda membuat awalnya itu dari Chrome, ya nanti diusahakan pakai Chrome. Tetapi dengan berjalannya waktu, masalah ini sudah tidak ada masalah lagi. Karena sekarang kita sudah pakai web server yang sifatnya juga kompatibel, ya bisa dikopikan di desktop, tidak terlalu besar juga. Jadi ini yang ketiga ini nggak ada masalah. Kemudian yang keempat, klien dapat berinteraksi dengan data yang ada pada server. Seandainya kita menitipkan data di database, kemudian kita minta kembali untuk ditampilkan, nah itu kita bisa meminta lewat ASP ini. Ini kelebihannya. Ya. Kemudian yang terakhir, mencegah klien mengetahui rahasia kode. Jelas, karena tadi begitu kita view source-kan di browser, itu yang keluar hanya HTML-nya saja. Begitu. Jadi yang coding ASP-nya itu di hidden, tidak pernah akan ditampilkan dan tidak akan pernah bisa di-copy lewat browser. Untuk pemrograman web server itu kan ada yang lain seperti PHP ya, itu juga sama. Itu juga tidak akan ditampilkan. Jadi amannya kita kalau menggunakan pemrograman web server itu rahasia codingnya itu terjaga. Itu adalah kelebihan dari teknologi web pada sisi server. Sampai di sini jelas belum, Mas Koirul Umam? Ya, Bu. Oke. Mas Giva, bagaimana? Mas Giva? Yes, Bu. Oke. Saya akan cek satu persatu ya. Jadi tidak akan terburu-buru meskipun waktu kita tinggal 4 menit. Mas Rido Pari, jelas belum? Oke. Baik, kita lanjutkan persyaratan kalau nanti kita akan menggunakan pemrograman ASP di sini yang Anda siapkan. Yang server nanti bisa di-copy, isi akad maupun classroom saya sediakan nanti untuk web servernya ya, bisa dikopikan. Text editor saya kira Anda semua sudah punya kemarin. Yang enggak punya apa-apa, enggak punya Dreamweaver, enggak punya Notepad++, bisa pakai Notepad biasa. Ya, bisa Bu, bisa. Asal nanti menyimpannya menggunakan .asp. Ya, asal menyimpannya nanti menggunakan .asp. Kemudian yang ketiga, web browser. Web browser silahkan gunakan browser Anda masing-masing yang dimiliki apa di situ. Ini untuk persyaratannya. Kemudian script ASP-nya sendiri, ini saya kenalkan. Nanti untuk penulisannya itu diawali dan diakhiri dengan teks pembuka dan penutup persen. Seperti ini. Ya. Jadi di tengah-tengahnya ini adalah script ASP. Nah, untuk letaknya sendiri seperti yang saya bilang di depan tadi, boleh Anda letakkan di bagian head dan juga boleh diletakkan di bagian body. Jadi ini masuk ke struktur HTML. Nah, kapan kita memasukkannya ke head, Bu? Kapan memasukkan ke body? Ini sesuai kebutuhan program. Seandainya kita ingin membuat sebuah validasi login, login itu biasanya ditampilkan di awal ya, Mas Giga ya. Ditampilkan di awal ya kalau mau login ya, Mas Giga. Nah, Mas Giga bisa dengar saya? Ya, biasanya kan ditampilkan di awal. Nah, ini kita letakkan di bagian head. Nah, misalkan saya ingin membuat sebuah form ASP, tampilan kayak tabel dan lain-lain. Nah, ini saya bisa masukkan ASP-nya tadi di body. Jadi, kapan kita meletakkan ASP-nya itu sesuai kebutuhan program kita. Kita mau meletakkannya di mana? Itu sesuai kebutuhan, ya. Nah, berikutnya
ada penulisan lain, jadi ada juga yang menuliskan pakai persen, ada juga yang model seperti ini. Jadi ini gabungan ya antara VB Script dengan ASP. Script language sama dengan double apostrof VB Script. Penulisannya nggak boleh petiknya diganti ya, harus petik double. Run at server. Nah ini berarti pakainya ASP nanti. Penutupnya pakai slash script seperti ini. Ini adalah cara menuliskan ASP nanti di dalam editor program. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Misalkan menampilkan tanggal dengan ASP, ya. Ada tulisan di body hello mat belajar ASP. Ketemu tag BR berarti enter ke bawah. Ya, habis muncul tulisan ini. Kemudian ketemu tag persen di sini. Di bawah ini script ASP, tanda petik 1 ini sifatnya hanya note atau catatan, tidak akan diproses kalau ada petik satunya. Jadi hanya catatan message saja ya untuk kita. Respond.write, ini perintah untuk mencetak. Sekarang tanggal titik 2, nanti tampil di desktop. Kemudian diambilkan date, kurung buka, kurung tutup. Nanti akan mengambil tanggal dari sistem. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan program dengan menggunakan ASP secara sederhana. Nanti bisa dicoba karena ini waktunya tinggal 1 menit. Paling tidak saya bisa menyapa mahasiswaku semuanya. Kita ketemu pertama kali ya untuk perkuliahan pemrograman web server ini. Jangan lupa masuk siakat, ditunggu nanti ini diupload dulu. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sekali lagi terima kasih untuk Mas Wawan, Mas Latif, Mas Ali Rahman, Mas Billy, Mas Gifal, Mas Paul Umam, Mas Iqbal,